brother, sister semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semua bersuka cita? Yuk mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menikmati masuk dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bapa, Kau sungguh baik Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Berkat-Mu melimpah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berada di tempat ini di gereja-Mu Tuhan. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama, menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Kau yang lihat setiap isi hati kami Tuhan, biar kami boleh memberikan dengan yang penuh, hati yang penuh kerinduan Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Mari persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Karena anugerahnya yang begitu besar bagi setiap kita. Pengorbanannya bahkan tetes darahnya tercurah untuk menebus setiap kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Anugerah-Mu besar Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau naikkan penyembahan kita pagi hari ini. Kita mau sembah Allah kita, Raja kita yang agung. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya, kita mau tinggikan Dia. Oh Jesus, Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Kaulah yang layak disembah Tuhan, layak disembah. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, serukan namanya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Yes.
Anugerah-Mu besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu padamu. Tak ada hal di hidupku terluput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Hatiku menyembah. Inilah hidup kami Tuhan. Segenap hidupku
penyembahan ya segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku menyembahmu Yesus, haleluya. Kaulah yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan, segenap hidupku menyembahmu, seluruh hidupku menyembahmu. Haleluya. Yes, Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah yang layak kami sembah Tuhan, Kaulah yang layak kami tinggikan. Raja kami yang agung, Allah kami yang dahsyat, yang ajaib. Anugerah-Mu besar, melimpah seluruh hidup kami. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus. Jesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi kita renungkan kebaikan Tuhan, anugerahnya yang besar dalam hidup kita, kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Bahkan saya percaya kalau kita semua saat ini ada di tempat ini, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Bapa, Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Yesus, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami sungguh bersyukur Bapa. Aku berdoa Tuhan biar pujian ini boleh setiap kami anak-anak-Mu mengalami dalam hidup kami masing-masing. Mengiring Yesus, mengikut Yesus menjadi kesukaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berikan kepekaan kepada setiap kami supaya kami tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Engkau lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami tahu apa menjadi kesukaannya Tuhan, dan kami mau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, sampai kapanpun itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang boleh membawa kami masuk hadirat-Mu, bahkan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ricky, berkati yang lain, seluruh tim Praise and Worship Engkau berkati Tuhan, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya Tuhan, waktu kami hadir di tempat ini ada perkara yang ajaib dan besar Engkau sediakan buat kami. Engkau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan ada dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk fellowship pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah hadir. Kau berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan duduk mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau sendiri akan jamah kami semua, tidak terkecuali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Shalom semuanya, baik-baik, sehat. Mengikut Yesus itu kesukaan hatiku. Seperti tadi saya sampaikan dalam doa, saya harap itu boleh jadi kerinduan kita semua. Jadi bukan cuman lip service, tapi jadi kerinduan hati. Bahkan ada kata-kata, aku lepas hakku, aku lepas semua hakku. Waktu kita berani melepaskan hak, sesuatu yang jadi hak kita, Tuhan nggak tinggal diam gitu ya. Tuhan akan repay, akan membayar, membalas. Bukan hanya materi, macam-macam. Jadi saya benar-benar senang lagu itu, dan saya harap lagu itu bukan cuman jadi lagu yang kita nyanyikan, tapi saya berharap setiap saudara ngerti dan ngalamin. Saudara punya hak macam-macam kan, you name it lah, you name it. Tapi waktu kita berani melepaskan hak itu, luar biasa loh. Mengikut Yesus, mengiring Yesus menjadi kesukaan. Menjadi kesukaan. Karena apa? Tuhan akan menunjukkan banyak hal yang dahsyat dan luar biasa. Termasuk tahun 2023, ini tahun yang luar biasa. Walaupun baru berjalan 2 bulan, saya melihat banyak hal yang Tuhan sudah lakukan buat saya dan keluarga. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang ada di depan mata. Wow, saya sampai, wow, keren banget ya, keren banget.
Ya, saya nggak usah cerita dulu, tapi you will see, saudara-saudara melihat hidup kami. Dan salah satunya saya selalu bersyukur, saudara-saudara selalu doain saya dan keluarga. Itu salah satu kekuatan yang kami peroleh juga. Thank you ya yang buat suka doain saya. Thank you David yang sudah doain. Ya nanti saudara akan lihat sendiri, saya nggak usah banyak cerita. Tapi ada beberapa hal yang beyond my imagination yang sedang Tuhan siapkan. Oke, saya akan menyampaikan sebuah tema hari ini, hopefully nggak terlalu panjang, hopefully. Sebuah tema yang orang Kristen sudah jarang dengar tema ini. Jadi bukannya mau ngelawan arus ya. Kalau ngelawan arus kan beda. Tapi ini sebenarnya nggak beda, ada di Alkitab. Dan ini bukan cuman ada di Alkitab, tapi mestinya menjadi pedoman hidup kita. Tapi harus diakui beberapa tahun terakhir ini, tema ini sudah agak dilupakan. Karena beberapa tahun terakhir ini, gereja-gereja di dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan pribadi Tuhan seakan-akan He is a friendly God. Allah yang friendly. Saudara ngerti maksudnya? Allah yang friendly, Allah yang dekat, Allah yang mengasihi. Itu semua nggak salah. Itu semua nggak salah. Karena ada ayatnya juga. Tapi ada sebuah topik yang sudah lama tidak dikhotbahkan, tidak diperdengarkan. Dan karena tidak pernah diperdengarkan lagi, banyak anak Tuhan yang khususnya yang baru bertobat, itu jadi nggak ngerti kalau ternyata di Alkitab tuh ada ini gitu loh. Tuhan juga punya sebuah sifat yang kita juga harus ngerti. Yes, God is good, Allah itu baik, yes. Allah itu maha tahu, Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan dan sebagainya. Tetapi ada sebuah sisi Tuhan yang saya terdorong, termotivasi untuk menyampaikan hal ini. Beberapa bulan terakhir sudah banyak kegiatan on-site, ya saya jadi harus sering ke Bogor. Nah kalau di mobil sendirian itu, saya nggak suka dengar musik ya, sorry ya. Buat saudara yang suka musik, ya nggak apa-apa. Nah jadi di tengah keheningan itu, jadi suka banyak berpikir, banyak berdoa, dan Tuhan dalam beberapa minggu terakhir ini dorongannya kuat banget untuk menyampaikan tema ini. Di sini yang pertama, nanti kalau saya diundang khotbah mana-mana juga saya akan sampaikan. Yesaya 33 ayat 5-6, saya mau ajak kita lihat ayat ini dulu. Yesaya 33 ayat 5-6, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah, hari ini saya mau kita lihat sebuah sikap yang sudah lama tidak dikhotbahkan. Seringkali kita dibombardir dengan pesan-pesan firman Tuhan yang memotivasi kita. Enggak salah ngomong Tuhan baik, Tuhan peduli, yes. Ya itu enggak salah, benar. Tuhan mengerti, yes. Tuhan menyediakan apa yang kamu mau. Pekerjaan, keuangan, jodoh, yes, yes. Saya mengaminkan semuanya itu. Tapi Tuhan mau. Karena tadi saya katakan lewat perenungan saya pribadi, Tuhan mendorong saya untuk, ayo jemaat harus diingatkan. Ada sebuah sikap yang sudah lama banget gak dikhotbahkan. Ada sebuah sikap yang
sudah lama banget tidak diperdengarkan, dan karena itu banyak anak Tuhan, orang Kristen yang hidupnya jadi tanda kutip agak sembrono menghadapi Tuhan. Nah, sikap itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Udah lama banget kan gak dengar kata-kata ini kan? Iya gak? Orang udah dengernya Allah itu kasih. Allah itu Bapa yang kekal. A very present help in time of need. Wah, itu dibombardir terus di kuping kita. Nah, jadi hari ini mungkin secara daging khotbah hari ini enggak enak. Tapi harus saya sampaikan. Karena saya bertanggung jawab sama Tuhan atas hidup saudara. Atas pertumbuhan rohani saudara. Bahasa Inggrisnya, saya baca kalimat yang terakhir aja. The fear of the Lord is Zion's treasure. Zion itu bicara nama tempat, Yerusalem, Gunung Sion. Tetapi waktu bicara dalam konteks ini, bicara tentang orang yang tinggal di Gunung Sion, tinggal di Yerusalem. Dan saya berharap kita semua ada di situ, ya enggak? Benar enggak? Kita adalah penduduk, penghuni Gunung Sion, penghuni Sion. Jadi waktu dibilang the fear of the Lord is Zion's treasure. Tadi dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata apa? Harta benda. Treasure. Treasure itu something very precious. Extremely precious. Jadi kalau ngomong treasure itu sesuatu yang sangat berharga. Sangat mahal banget harganya. Dan di sini dikatakan apa yang menjadi treasure-nya Zion? Apa yang menjadi treasure-nya orang percaya? Apa yang menjadi harta bendanya orang percaya? Apa yang menjadi harta benda orang percaya? Fear of the Lord, takut akan Tuhan. Oleh karena itu hari ini khotbahnya saya kasih tema Fear of the Lord is my treasure. Nah, seperti tadi saya katakan, saya akan ulang-ulang terus supaya nyantol. Orang Kristen di zaman ini udah lupa bahwa kita tuh harus punya rasa takut sama Tuhan. Rasa gentar sama Tuhan. Karena kita udah sering dibombardir dengan Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Jadi orang Kristen saya lihat sembrono dengan kekristenan. Sembrono dengan Tuhan. Sedih. Bahkan pendoa-pendoa aja enggak di sini. Kalau di sini saya senang. Makanya zona nyaman saya itu ya di Hope. Kalau pelayanan di tempat lain, kadang-kadang saya heran. Doanya berapi-api tapi lupa. Lupa bahwa status kita umat Tuhan itu Allah. Orang kalau yang statusnya di bawah minta sama yang lebih tinggi, mesti ada rasa sopan dong. Setuju enggak? Setuju enggak? Tapi ini kesannya memerintah Tuhan. Jadi kalau saya dengar orang-orang berdoa gitu, saya jadi mikir, wah Tuhannya siapa ya? Ampuni aku Tuhan. Ini Tuhannya siapa? Kok kesannya yang umat memerintah Tuhan? Terus ngomong, loh kita kan anak. Oke kita anak. Tapi walaupun kita anak, kita tidak berhak memerintah Bapa. Yang setuju kata yes. Semua punya Bapa kan? Punya mama kan? Nanti someday saudara akan jadi papa, jadi mama. Rasanya gimana kalau anak kita memerintah kita? Nah, jadi saya ngelihat ada sebuah sikap yang dilupakan sama orang Kristen. Karena tadi udah dibombardir. Wow Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan menyediakan. Saya katakan enggak salah, emang bener kok. Tapi please deh, yuk
hari ini buat kita yang ada di Hope Church, Tuhan mau ingetin kita, fear of the Lord is my treasure. Sesuatu yang berharga, extremely precious. Ada rasa takut sama Tuhan. Takut loh. Tuhan gak perlu jewer kita. Tuhan cuma tiup aja, lewat kita. Sorry. Ini kalau saya aplikasikan bisa dalam, bisa nyabet siapa-siapa gitu ya. Karena salah satu teman saya juga ngomong, wah bro gue suka bener kalau lu khotbah. Ngomongnya sih pelan, tapi ibarat kalau punya ekornya nyamber kemana-mana tuh. Saya nggak tahu sih, jadi sorry, nggak ada maksud kayak gitu. Enggak, justru gue suka yang kayak gitu. Contoh kalau sudah di jadwal pelayanan, terus seenak-enaknya cancel. Waduh itu saya ngeri loh. Orang-orang model kayak gitu tidak pernah tahu betapa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Iya enggak? Sorry ya saya ngomong gitu ya. Kan Tuhan bisa memberkati tapi juga bisa sebaliknya kan. Tuhan bisa mengangkat tapi sebaliknya Tuhan bisa merendahkan. So be very careful. Kalau memang belum siap dengan komitmen pelayanan, mendingan ngomong aja terus terang sama Ricky sama David, belum siap. Jangan ngomong iya tapi waktu dikasih kepercayaan, kayak begitu. Termasuk dalam beribadah. Kalau gue mau gue datang, kalau nggak mau nggak datang. Sorry, saya ngelihat, waduh, itu tingkat fear of the Lord-nya di mana? Jadi, waduh, ya kita bersyukur Tuhan ingetin kita hari ini. Fear of the Lord is my treasure. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat mahal harganya. Ada 4 poin yang saya mau bagikan hari ini. Kenapa kita mesti punya sikap fear of the Lord? Kenapa kita mesti punya sikap untuk ada rasa takut, rasa gentar, senang dengar orang-orang yang English speaking itu kalau khotbah, kalau berdoa ya. Mereka ngomong humble myself before you God. Tetapi waktu saya lagi di jalan, lagi mikirin tema khotbah ini, saya ketemu sebuah kata-kata, kalau berdoa dalam bahasa Inggris mungkin nggak cukup ngomong Lord I humble myself before you. Mungkin kata-kata yang lebih tepat, Lord, I tremble myself, gemetar. Gemetar di hadapan Tuhan. Kita ini siapa gitu loh. Kita ini manusia yang berdosa, Tuhan sudah tebus kita, Tuhan mau mati buat kita. Malaikat aja yang hidupnya bergaul sama Tuhan. Ya, itu waktu kita baca kitab Wahyu dan beberapa kitab lainnya, itu waktu Tuhan hadir, malaikat itu menutup wajahnya dengan kerupnya, dengan sayapnya. Kenapa? Karena mereka gemetar ngelihat Allah. I tremble myself. Kita orang GBI kebiasaan tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi saya nggak menyalahkan itu. Tetapi waktu belajar kitab Wahyu, waktu Yohanes masuk ke hadirat Tuhan, apa yang dilakukan Yohanes? Tepuk tangan? Sorak-sorai? Enggak. Yohanes tiarap loh, tiarap. Tiarap matanya, kepalanya dipegangin pakai tangannya. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan wajahnya seperti api yang menyala-nyala. Oh Tuhan, Tuhan.
Saya pengen kita semua punya perasaan kayak gitu sama Tuhan. Hidup ini jangan main-main. Jadi orang Kristen itu jangan main-main. Melayani itu jangan main-main. Malaikat aja waktu ketemu Tuhan, ditutup tuh kerupnya. Kenapa? Kata-kata itu, Lord, I tremble myself. Gemeteran. Nah, saya harap khotbahnya simple. Tapi saya harap kita semua berubah. Ibadahnya berubah. Sikap kita kepada Tuhan berubah. Jangan main-main lu sama Tuhan. Yang saya lihat di sini semuanya punya otoritas kan. Yang sekolah punya guru. Yang kerja punya bos. Saudara takut gak sama otoritas saudara? Yang sekolah dulu. Saudara takut gak sama guru saudara? Guru saudara dia punya kuasa untuk bikin saudara punya nilai bagus atau tidak bagus. Guru saudara punya kuasa untuk bikin saudara lulus atau tidak lulus. Demikian juga bos punya kuasa untuk naikin gaji atau tidak. Untuk kasih promosi atau tidak. Nah, orang yang kuasanya sebatas duniawi aja, kita hormat luar biasa loh. Benar gak? Kita hormat, disuruh apa, dikasih tugas apa, ya kan saya sekolah lagi jadi saya ngerti. Satu tugas belum selesai dikasih lagi. Waduh, ini udah pengen komplain. Tapi ya sudah, kenapa? Saya mau lulus dan saya mau lulus dengan the best grade. Saya nggak mau survive, I want to thrive. Jadi oke lah, kerjain. Punya otoritas juga di atas saya. Sometimes keinginan mereka nggak masuk akal. Tapi karena saya tahu mereka adalah orang yang bisa menentukan maju mundurnya saya, ya saya nurut. Ada respect, ada honor. Nangkap gak saudara? Saudara takut banget kan sama bos di kantor? Ayo datang lebih pagi. Datang. Mau pulang, bos belum pulang gak berani pulang. Bos belum pulang, kita kerjaan udah selesai. Gak berani tuh, Pak, Bu duluan deh. Wah kurang ajar lo ya. Gue belum pulang lu pamit lagi. It happens kan in the real life. Iya enggak? Tapi kok sama Tuhan yang punya otoritas bukan cuma di dunia aja tapi di akhirat juga, kita enggak ada rasa takut deh. Heran loh. Saya sampai ngelihat orang Kristen nih geleng-geleng. Kenapa ya? Oh makanya dalam perjalanan panjang Bogor, Serpong, Tuhan ngomong, harus khotbahin lagi nih. Nah, tadi saya bilang ada 4 poin. Yang pertama, kenapa kita harus punya perasaan ini? Kenapa kita harus punya sikap ini, takut akan Tuhan? Nomor 1, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita nggak berbuat dosa. Ada satu ayat yang jarang banget dibacain di khotbah. Biasanya Allah baik, God is good, Allah itu sahabat. Ya gitu kan tema-tema khotbah di gereja-gereja di seluruh dunia di masa ini kan gitu. Tapi lupa dalam Ibrani 12 ayat 29 ini sengaja perjanjian baru yang saya ambil. Karena orang bilang, itu perjanjian lama kali Pak. Ini perjanjian baru loh ini. Ibrani 12 ayat 29 dikatakan apa? Allah kita adalah api yang menghanguskan. Consuming fire. Nah, saya harap saudara kebayang waktu saya lagi siap khotbah ini. Consuming fire, api yang menghanguskan. Kalau ada api di sini, sebetulnya bukan api yang menghanguskan, kata-kata yang lebih cocok. Consuming fire, api yang menghabiskan. Kalau ada api yang menyala nih di depan kita, kalau kita lagi
bikin api unggun gitu ya. Terus kita lempar kertas, tisu atau apapun, hanya dalam hitungan detik, tisu, kertas dan sebagainya tadi, udah tidak ada. Benar nggak? Udah tidak ada lagi bentuknya, tidak ada lagi eksistensinya, keberadaannya. Dan for your information saudara-saudara, our God is consuming God. Allah yang bisa menghabiskan kita. Eksistensi kita bisa dipunahkan loh. Ulangan 4, ayat 24 sampai 26. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Waduh, consuming fire. Terus kalimat setelahnya ngomong apa? Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. 26. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa. Consuming fire, api yang menghabiskan. Dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya, tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah, extinct, disappear. Dan kejadian ini beneran loh, bukan cuma tulisan dalam sebuah kitab, beneran. Waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dengan dahsyat, bombastis, dramatis kan. Ada 10 tulah, terus setelah itu ada kejadian yang bombastis, dramatis, fantastis. Laut Merah terbelah. Waktu mereka sudah sampai ke semenanjung Sinai, Musa naik ke gunung Sinai 40 hari 40 malam. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Membuat patung lembu. Waktu Tuhan lihat itu, hancur hatinya. Kalau saudara baca di kitab Keluaran, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu siap-siap ya. Aku akan membangkitkan generasi yang baru dari keturunanmu. Tapi bangsa Israel nih, aku akan habiskan. Waduh, saya waktu baca itu ngeri loh. Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan upaya yang besar, keluar. Jadi saya bayangin gini loh, Tuhan sudah memberkati Nathan dengan luar biasa. Sudah membawa naik luar biasa. Tapi kalau enggak benar, Tuhan tidak akan menyayangkan. Benar, boleh enggak saya pakai kata-kata itu? Tuhan tidak akan menyayangkan semua effortnya. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa siap-siap. I will destroy, demolish, make this nation disappear. Untungnya Tuhan ngomong sama Musa. Karena Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan, jangan. Makanya Musa disebut orang yang sincere, tulus. Sebab kalau dia itu bukan Musa, terus dengar kabar gitu senang gak? Manusia pada umumnya senang gak? Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru dari keturunanku. Mungkin kalau bukan Musa, orang yang ngomong, yes, abisin aja Tuhan. Gue juga udah pusing mikirin orang Israel. Tapi Musa bilang, jangan Tuhan, jangan.
Jadi nomor satu yang saya mau kita nangkep hari ini, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Kalau tadi saya ngomong, bos kita, guru kita, punya kuasa untuk nentuin hari depan kita di sekolah, di kantor, di pekerjaan. Itu aja kita takut sama dia. Masa sama Tuhan yang bisa menentukan bukan cuma hari depan, kehidupan kita setelah kematian. Masa kita sembrono sih? Ya mau katakan yes. Sungguh-sungguh ya sama Tuhan deh. Kalau Tuhan sudah bilang tidak, jangan nekat. Beneran, jangan nekat. Saya pernah dihajar Tuhan rasanya tidak enak. Tiarap. Bener-bener sampai tiarap. Dan saya tidak mau orang-orang yang saya kenal ngalamin hal seperti itu. Jangan, please deh. Nomor satu, jangan berbuat dosa. Nomor dua, sikap rasa takut, perasaan yang gentar, perasaan gentar yang amat sangat terhadap Tuhan. Jadi nomor satu, kita harus sadar, kita harus, memang Tuhan baik, yes, Tuhan Bapa yang kekal, yes, tapi jangan kurang ajar gitu loh. Jadi sama Tuhan itu, jangan dibikin main-main. Tenanglah, Tuhan juga Maha Tahu. Tuhan penuh kasih. Jangan gitulah. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Nah kalau tadi poin nomor satu, saya ngomong jangan terjadi sama kita, betul ya? Nomor dua, dalam hidup ini, berkali-kali Tuhan izinkan saya melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang melawan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Dalam hidup ini berkali-kali Tuhan izinkan saya melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang melawan Tuhan. Nah, waktu saya ngelihat gitu, bisa aja kita kan pikir gini, wah syukur, habis dulu. Ya itu respon manusiawi kan gitu kan. Tapi yang kita belajar hari ini, waktu kita melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang melawan Tuhan, bukan kita tepuk tangan, habis lu. Enggak, tapi yang mesti kita punya adalah kita punya rasa gentar. Itu ya, kalau Tuhan bisa gituin orang itu, kita jangan jadi seperti orang itu. Gentar. Di BPD saya dapat tanggung jawab menjadi bidang pembinaan pejabat. Ya seperti saudara kenal saya orangnya yang lemah lembut. Saya nggak suka tembak orang, nggak suka bentak-bentak orang. Kecuali terpaksa gitu ya. Tapi waktu beberapa kali saya dan tim lagi nasehatin, ada beberapa orang yang memang perlu dinasehatin dengan keras bahkan. Nah teman kami, hamba Tuhan juga, memang ngomongnya kencang. Dan dia ngomong, Pak kalau Bapak tidak bertobat, saya tunjukin deh, orang-orang yang melawan Tuhan. Nomor satu, pelayanannya hancur. Nomor dua, kesehatannya hancur. Nomor tiga, keluarganya rusak. Nomor empat, dia mati. Bapak mau? Wah, waktu saya dengar, kan saya headnya, saya ketua bidangnya.
Dalam hati, gua aja gak berani ngomong begitu. Ini ada satu ngomong. Tapi ya oke lah, bagus juga ada orang yang Tuhan pakai buat ngomong frontal kayak begini. Jadi waktu saya dengar, saya ingat kejadian-kejadian orang yang melawan Tuhan. Berkali-kali dikasih kesempatan dia tetap melawan Tuhan. Saya nggak usah ulang lagi tadi, ada 4 hal yang umumnya terjadi sama orang yang melawan Tuhan. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk ngelihat seperti itu, bukan kita ngomong, syukur, habis deh lo, habis. Enggak. Tapi sebaliknya, kita mestinya punya rasa gentar sama Tuhan. Ini bukan cerita perjanjian lama loh, hari-hari ini. Jadi Allah yang adil itu masih ada dan tetap ada. Jadi jangan mikir, aduh Tuhan udah diem aja, udah gue ngapa-ngapain aja. Jangan loh, please jangan. Yang ketiga, 1, 2 agak mengerikan. Supaya happy ending, saya soft down little bit. Supaya endingnya indah, gitu kan ya. Nah yang ketiga, ada perasaan kagum dan hormat. Ini juga lagu favorit saya senang banget nyanyi. Ku kagum hormat akan Engkau. Yeremia 10:6-7. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama besar oleh keperkasaan. Siapa yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa. Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dan bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Jadi sikap takut yang ketiga, kalau tadi nomor 1, 2 kayaknya takut yang negatif kan. Aduh takut. Tapi takut yang negatif perlu juga dimiliki oleh kita. Ya kan? Dalam dunia parenting juga gitu ya. Dalam dunia parenting, ini saksinya anak-anak saya. Kadang-kadang kita menampilkan sosok yang friendly. Yes, main, bercanda. Tapi waktu sudah naik setengah oktav, gak usah 1 oktav. Dia langsung, gitu kan ya. Ada rasa takut itu harus. Kalau enggak, chaos. Iya dong, kalau enggak chaos. Nah 1, 2 tadi rasa takut yang kesannya negatif. Nomor 3, rasa takut yang positif. Jadi waktu kita mengalami kebesaran Tuhan, kita cuma bisa kagum aja. Wah dahsyat ya Tuhan deh. Siapa aku ini? Kok bisa dipercaya kayak begini? Siapa aku ini? Kok bisa menikmati berkat Tuhan? Jadi mestinya yang benar bukan jadi sombong. Mestinya kita jadi semakin kagum sama Tuhan. Karena siapa kita? Siapa kita? Siapa saya? Tapi kalau Tuhan izinkan bisa sampai seperti hari ini, ya sudah ngaca masing-masing lah. Ambil handphone masing-masing, nyalain kamera depan masing-masing, ngaca masing-masing tuh. Ngaca. Iya ya, bisa seperti sampai hari ini. Ini kan semua karena Tuhan. Jadi mesti kita kagum, aduh terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya mestinya kayak gitu. Kita ngelihat pemandangan yang indah, kagum sama Tuhan. Udah biasa. Tapi yang saya mau ajak kita hari ini adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan lewat hidup kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan sudah berikan buat kita. Wow. Gak boleh sombong.
Tapi apa yang kita lakukan? Semakin kagum dan hormat sama Tuhan. Mestinya gitu dong. Kok bisa ya punya karir yang bagus? Kok bisa punya kerjaan yang bagus? Itu semua karena Tuhan. Dan mestinya sikap kita kagum dan hormat kepada Tuhan. Yang terakhir, rasa takut yang terakhir adalah bicara tentang perasaan apakah saya sudah layak atau belum sama Tuhan. Nah, kan tadi saya ngomong happy ending ya, ini makin soft. 1, 2 kencang, semuanya tegang. 3 soften a bit, nomor 4 semakin soft, semakin empuk. Perasaan apakah saya sudah layak atau belum di hadapan Tuhan. Jadi rasa takut apa sih? Fear of the Lord model apa? Jadi rasa takut gini loh. Kalau tadi saya ngomong ada bos, ada guru yang saudara hormati, ada otoritas di atas saudara. Makanya orang kalau tidak pernah di bawah otoritas nggak ngerti rahasia ini. Orang kalau tidak pernah punya atasan nggak ngerti rahasia ini. Nah kalau kita sudah pernah ngalamin ada di bawah otoritas dan kita respect sama bos kita hormat sama bos kita atau guru kita. Ada sebuah pergumulan dalam batin kita. Pergumulannya gini loh. Apa yang aku lakukan ini udah bener belum ya? Nah, ada yang pernah mikir gitu gak? Pernah? Apa yang aku lakukan ini udah bener belum ya? Apa yang aku lakukan ini menyenangkan hatinya gak ya? Apa yang aku lakukan ini berkenan gak buat dia? Nah tadi saya ngomong bos, ngomong guru. Next, naik tingkat. Waktu kita menjalin hubungan cinta sama seseorang. Kita cinta banget sama dia. Waduh, cinta abis deh. Nah mestinya waktu kita jatuh cinta sungguh-sungguh sama seseorang. Terus kita membina hubungan yang lebih serius lagi, bahkan akhirnya sampai menikah. Mestinya setiap hari ada perasaan ini dalam hidup kita. Aku sudah bisa nyenengin dia belum ya? Aku sudah bisa membuat dia bangga belum ya? Aku sudah bisa membuat hatinya berkenan gak ya sama aku? Mungkin saudara gak tahu, tapi di rumah saya cuci piring. Saya juga bantuin bersih-bersih rumah dan sebagainya. Kadang-kadang Celina ngeledekin, kenapa sih kamu begitu? Ya saya refleks aja ngomong, supaya semakin disayang. Iya, iya enggak? Nah mestinya kita punya feeling seperti itu. Waktu kita jatuh cinta sama seseorang, ada sebuah pergumulan dalam batin kita. Am I good enough for her? Am I good enough for him? You know? Iya gak? Jangan sampai orang-orang ngelihat kita pasangan, ini sorry ya, karena ini adalah visualisasi yang paling gampang. Jadi saya ngomong begini, ada orang ngelihat kita, bukan ada orang, banyak orang ngelihat kita gandengan di mall, masuk ke XXI. Cowoknya keren banget, waduh keren banget. Keren dah, saya nggak ngomong apalah. Karena saya berusaha untuk tidak main fisik. Tapi pokoknya cowoknya keren banget. Ceweknya dekil, kusem, kotor. Cowoknya sih I don't mind, kenapa? Gue jatuh cinta sama dia. Katanya kan kalau jatuh cinta membutakan. Jadi buta. Padahal nggak cocok. Pokoknya seluruh orang di mall itu yang ngelihat, semua orang yang ngelihat di lobby XX1, ngelihat cowoknya sakit mata kali ini. Nah mestinya kita kalau jadi ceweknya, mestinya kita punya perasaan, emang cowok gue gantengnya luar biasa.
mestinya setidak-tidaknya kita berusaha untuk ngimbangin dong. Iya enggak? Berusaha untuk ngimbangin dong. Dandan kayak ke salon, kayak mandi kayak kalau sehari nggak cukup sekali, mandi 5 kali lah. Biar lebih rapi gitu loh. Atau dibalik, ceweknya keren banget, bening. Ceweknya bening banget. Wah, cantik, jelita, nan seksi. Cowok-cowok kebayang deh. Wow, pokoknya keren lah. Sorry main fisik, enggak. Tapi cowoknya, aduh, jorok, nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga penampilan. Itu semua orang di mall ngelihat, kasihan cewek, jangan-jangan ceweknya lagi diculik tuh. Nah, mestinya yang jadi pasangannya punya sebuah perasaan itu. Apakah am I worthy enough for him? Am I worthy enough for her? Nah, Tuhan kan juga ngomong bahwa dia adalah mempelai. Kita nih mempelai. Tuhan adalah mempelai pria, kita mempelai wanita. Yang someday kita akan mengalami perjamuan kawin tadi. Nah, hari-hari ini sebelum hari itu datang, kita lagi dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang deserve, mempelai yang worth enough, yang layak untuk disandingkan dengan anak domba Allah. Jadi mestinya hari-hari ini kita betul-betul mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya nanti kalau akhirnya hari itu tiba Tuhan menjadi mempelai kita, malaikat enggak kucek-kucek mata. Enggak bilang, Tuhan Yesus salah pilih enggak? Tuhan Yesus, kok yang dipilih orangnya kayak gini sih? Nangkap enggak saudara? Nah, itulah perasaan yang harus kita miliki. Ada rasa takut, takutnya kalau nomor 1 mengerikan, nomor 2 oke lah agak soft, nomor 3 lebih soft, nomor 4 lebih soft, tapi serius nih. Jadi waktu kita mempersiapkan hidup kita, salah satu struggle dalam hidup ini, mestinya setiap hari, every single time, kita tanya kepada diri kita sendiri, aku sudah cukup berkenan gak buat Tuhan? Aku layak gak buat Tuhan? Yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan gak? Yang aku perbuat ini menyenangkan hati Tuhan gak? Am I worth enough for God? Aku cukup berharga gak buat Tuhan? Kalau nanti aku disandingkan, malaikat itu tepuk tangan. Wah, menjadi pasangan yang perfect. Kan kalau ngomong pasangannya Tuhan, bukan cuma fisik, tapi hati, jiwa kita, batin kita, harus benar juga. Ya mengerti kan? Yes. Jadi nomor 1, rasa takut supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nomor 2 ada rasa gentar, kenapa Tuhan bisa menghukum orang-orang yang berdosa. Nomor 3 ada rasa kagum. Nomor 4 rasa takut yang kita sama-sama belajar nih loh. Kita takut, aku udah cukup layak belum buat Tuhan? Buat yang mau menikah, buat yang sudah menikah. Aku jadi pasangan yang cocok gak buat dia? Jadi jangan pernah kalau udah menikah jangan pernah berpikir gitu. Udahlah, udah jadi hak milik, gak mungkin kemana-mana. Siapa bilang? Zaman sekarang banyak pelakor, pebinor. Itu mereka lebih jahat daripada garong, jambret, rampok. Jadi kita pun harus bisa menjaga supaya pusat perhatian pasangan kita gak ke yang lain, tapi ke kita. Yang mengerti? Yes.
Makanya kita introspeksi diri setiap hari. Bukan mengenai hubungan suami istri aja, bukan cuma hubungan dengan manusia aja, tapi hubungan dengan Tuhan. Saya ajak kita introspeksi every single day, every single time. Tuhan, apakah aku cukup layak di hadapan Tuhan? Istri anak-anak saya tahu setiap malam kalau mau tidur, salah satu isi doa saya sebelum tidur adalah, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kenapa? Supaya aku selalu layak di hadapan Tuhan. Selalu layak. Jadi kalau hari ini bikin salah, mungkin sengaja, ampuni aku Tuhan. Tapi kan kadang-kadang kita bikin salah yang kita nggak sengaja, yang kita nggak tahu. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Because I want to always worth enough for God. Layak. Makanya ada sebuah ayat yang bagus banget. Tuhan, ujilah aku. Cobalah aku. Selidiki aku. Dan ini sebuah pertanyaan jujur, sebuah kerinduan jujur. Kenapa? Karena Raja Daud pengen selalu layak di hadapan Tuhan. Raja Daud pengen selalu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Raja Daud ngomong, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Kalau ada salah-salah, ngomong Tuhan, kasih tahu Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mau saudara menaikkan doa ini kepada Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan, kalau aku ada salah kasih tahu deh. Jangan diem-dieman. Jangan diem-dieman. Nah kita juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau aku ada salah, kasih tahu aku. Uji aku, selidiki aku. Supaya aku ini gak bablas. Supaya aku tidak serong. Tuntunlah di jalan yang kekal. Keren gak? Keren loh. Kalau baca Alkitab makin hari makin keren. Ayat yang terakhir. Fear of the Lord is my treasure. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dan saudara pengen hidupnya berkelimpahan, ya enggak? Kalau tadi ayat yang pertama kita dapat fear of the Lord is my treasure, harta bendaku. Dan ayat yang terakhir ditutup dengan orang yang takut akan Tuhan itu gak akan pernah kekurangan. Gak pernah. Kenapa? Ya itu rahasianya. Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah memberkati orang-orang yang takut sama Tuhan. Yang punya rasa gentar. Tremble before the Lord. Dan saya harap kita semua bukan cuma dengar, tapi kita semua nangkep. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan buat kami hari ini. Kami tahu Tuhan, waktu Engkau memberikan firman-Mu, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau punya tujuan yang indah dalam hidup kami. Engkau mau supaya kami semua, khususnya kami anak-anak-Mu yang hadir hari ini, enggak salah jalan. Kami punya rasa takut, rasa gentar, rasa hormat kepada Tuhan. Kami punya rasa ingin selalu memberi yang terbaik, menjadi yang terbaik buat Tuhan.
Engkau terus berkata-kata kepada setiap kami Tuhan, supaya firman ini tidak berlalu percuma, tetapi dari hari ke hari setiap kami anak-anak-Mu boleh terus mau menguji, menyelidiki hati masing-masing, supaya tetap layak buat Tuhan. Engkau yang sudah mati buat kami, Engkau yang sudah memberi segalanya buat kami, melakukan segalanya buat kami. Sudah sepantasnya kami boleh melayani Bapa. Terlebih dahulu setia, kami mau tetap setia sama Engkau yang terlebih dahulu berkorban, juga mau belajar berkorban. Buat kasih setiamu, Sudah dikasih Tuhan, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada bersama kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur